Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita, saya ini sudah mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf, sudah terbiasa. Ya, kenapa kok banyak yang simpati? Ya mesti aja. Ya. Jadi kadang kita itu tidak bisa jujur terhadap diri kita. Ya, tidak bisa jujur terhadap diri kita. Lah ini bahaya seperti itu. Ya. Loh, Anda ini niatnya awal dulu ya, saya mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf untuk target si A, si B, si C. Ya, ketika saya sudah kecanduan mengamalkan surat Yusuf, ya pasti tetap ya. Tidak mungkin orang itu ngomong bahwasanya saya mengamalkan amalan surat Yusuf tidak untuk pengasihan. Kalau Anda mengamalkan surat Yusuf tidak untuk pengasihan, maka yang Anda baca ya surat Yusuf semuanya. Tidak Anda cuplik ayat 4, ayat 31 atau ayat berapa, tidak akan Anda cuplik seperti itu. Kalau Anda sudah nyuplik ayat tadi, ya itu kebanyakan untuk pengasihan itu. 99% untuk pengasihan. Loh, inilah yang saya maksud dengan bohong terhadap diri sendiri. Jadi antara mulut Anda, ya, antara pikiran Anda, antara perasaan Anda itu sudah tidak sinkron. Ini berbahaya. Ya. Nanti Anda akan terjebak dengan amalan itu. Anda akan dikendalikan oleh amalan itu. Yang akhirnya ya liar. Bukan amalannya ya, tapi kodam yang ada di amalan tadi. Ya, ketika kita melakukan wirid dzikir itu akan ada kodam. Ya. Ada kodam positif, ada kodam negatif. Kalau kodamnya positif, ya is okay lah gitu ya. Kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Tapi kalau kodam yang nempel negatif, wah ini tambah luar biasa. Ini bisa Anda cek ya. Anda mengamalkan amalan pengasihan surat Yusuf. Anda periksa ibadah Anda. Bagaimana sholat 5 waktu Anda? Apakah rajin? Apakah tepat waktunya? Ataukah meler? Anda mengamalkan istiqomah surat Yusuf, tapi sholat Anda keteteran. Apa yang terjadi? Maka kodamnya ya kodam yang negatif. Ya, yang narik itu ketarik dengan amalan Anda kodam negatif. Awalnya Anda dikasih, wah saya ini ya mengamalkan surat Yusuf ayat 4, banyak ketarik cewek-cewek. Anda kan bangga dengan seperti itu. Akhirnya lama kelamaan Anda kan dijerumuskan, wis salah jalan wis. Jadi penjahat kelamin. Ya. Paham ya? Orang itu akan seperti itu ya, kecanduan wirid. Ya, wirid surat Yusuf ya untuk pengamalan, untuk pengasihan, untuk nafsu. Nah, kalau Anda tidak bisa mengendalikan, makanya ya bulan Ramadan itu hentikan mengamalkan pengasihan. Ya, belajar kita itu untuk mengendalikan amalan kita. Ya. Jangan sampai kita ini dikendalikan oleh amalan ya. Ya. Jadi ketika Anda katakanlah mengamalkan ya amalan pengasihan itu hati-hati. Harus tahu porsinya ya. Harus tahu waktunya gitu ya. Anda harus bisa membedakan amalan pengasihan dengan kewajiban kita kepada Tuhan ya berupa puasa Ramadan. Itu lebih penting mana? Ya lebih penting puasa Ramadan ya. Ya, prioritaskan dulu itu. Sama halnya dengan Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, sehabis sholat 5 waktu. Kerjakan dulu sholat 5 waktu, baru mengamalkan amalan pengasihan. Lah ini ya Ramadan. Selama Ramadan, ini kan kita ibadah gitu ya. Selesaikan dulu ibadah 1 bulan, baru Anda mengamalkan amalan pengasihan. Iya lah. Nah kita ini belajar bagaimana kita itu untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Bagaimana Anda ini puasa Ramadan, terus Anda ini menarik nafsu gitu. Membangkitkan nafsu di dalam diri Anda. Amalan pengasihan ini kan membangkitkan nafsu target.
nafsu Anda. Nah, terus bagaimana kalau Anda tidak bisa kontrol, sedangkan Anda ini mengamalkan menjalankan puasa, gak tambah berkah, tambah dosa, tambah energinya tambah kecil, itu tidak bisa besar, ya. Terus juga ini ya, nah ini Qaulul Anwar ini ya, sama ya, bisa ke amalan pengasihan itu dibaca setiap selesai sholat, setiap hari, soalnya sudah terbiasa bacaannya, nggak bisa berhenti. Lah ini namanya dikendalikan oleh nafsu, ya. Anda ini dikendalikan oleh amalan, nggak kerasa, ya. Ya enggak apa-apa, Anda dikendalikan oleh amalan ketika amalan itu bagus, misalkan amalan mendekatkan diri kepada Tuhan, misalkan. Loh, amalan pengasihan kok Anda tidak bisa mengendalikan untuk tidak berhenti, ya memang seperti itu, ya. Anda harus melawan. Samanya ya, ada juga amalan itu yang nagih, itu juga ada, yaitu wirid sakron, ya. Anda tahu wirid sakron? Itu amalan itu nagih. Itu bacanya cuma sekali ya, sehari sekali. Kalau dibaca lebih dari 1 kali bisa gila. Loh ya, wirid sakron itu nagih, enak membaca itu enak. Mbok 100 kali, 1000 kali ya kuat walaupun panjang. Ya, nagih amalan itu. Jadi jangan sampai kita itu dikendalikan oleh amalan, ya. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh amalan. Dia juga tanya ya, mengamalkan amalan pengasihan dengan 1 target, dengan 3 amalan, apakah bisa? Ya bisa saja. Mau 100 amalan ya bisa saja. Ya, yang penting apa? Anda ini bisa istiqomah. Tapi resikonya ya, ketika amalan itu berbeda ya. Misalkan amalan yang Anda amalkan itu berbeda. Mengamalkan amalan kejawen, ajian Semar Mayasem, terus Anda mengamalkan ilmu hikmah, pengasihan surat Yusuf, Anda mengamalkan amalan ilmu Batam ya, dari Batam, dari Batak, dari Kalimantan. Lah ini wis campur aduk ya. Maka itu tidak akan berhasil. Kenapa bisa seperti itu? Karena energinya akan berbenturan. Mulek, tahu mulek ya, apa ya? Akan bertabrakan ya. Kalau Anda mau mengamalkan sebuah amalan pengasihan dengan 3 mantra, 4 mantra, 100 mantra, cari yang sejalan. Kalau ilmu hikmah saja. Kalau ilmu kejawen saja. Jangan dicampur, ya. Itu menunjukkan bahwasanya Anda itu serakah. Ya, serakah itu Tuhan itu paling benci. Ya. Kalau saya ya satu saja, tapi porsinya ditambah. Ya, misalkan Anda makan soto ya, 1 mangkok, Anda bisa 100 mangkok ya. Itu sama saja, energinya akan lebih besar, lebih terfokus, lebih cepat ya, daripada 3 tadi terus Anda bacanya ya, mangkoknya kecil-kecil ya tidak kenyang ya. Demikian yang bisa saya sampaikan ya kali ini. Semoga memotivasi Anda untuk mengamalkan amalan pengasihan dengan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.